Halo, kembali lagi bersama aku Nazwa. Teman-teman, kali ini kita akan membahas pengawetan makanan secara biokimia. Pada proses pengawetan makanan dengan biokimia ini diperlukan berbagai bahan senyawa yang berfungsi untuk mengawetkan makanan. Bahan-bahan tersebut seperti enzim papain dan enzim bromelin. Selain itu, dapat juga diawetkan dengan cara menambahkan larutan yang mempunyai kadar gula tinggi untuk memberikan pencegahan kerusakan di dalam makanan. Yuk kita lihat bagaimana konsep, prinsip, dan proses pembuatannya. Yang pertama ada penggulaan. Penggulaan adalah proses pengawetan makanan menggunakan gula pada konsentrasi tinggi. Gula tersebut berfungsi untuk memberi rasa pada produk dan mengawetkan makanan produk dengan menghambat bakteri yang menyebabkan pembusukan. Gula biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan beraneka ragam makanan seperti selai. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan buah, yaitu pektin. Pektin merupakan suatu koloid yang reversibel dan dapat larut dalam air, diendapkan, dipisahkan, dan dikeringkan. Pektin akan mengumpal dan membentuk suatu serabut halus. Struktur itu mampu menahan cairan. Makin tinggi kadar pektin, makin padat struktur serabut tersebut. Makin tinggi gula, makin berkurang air yang ditahan oleh struktur. Lalu selanjutnya penggaraman. Pada proses penggaraman, pengawetan dilakukan dengan cara mengurangi kadar air dalam tubuh ikan dan dalam tubuh bakteri sehingga bakteri tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Jenis garam yang digunakan adalah garam dapur yang berbentuk kristal maupun larutan. Melalui penggaraman, aktivitas mikroorganisme terutama bakteri akan terhambat, sehingga ikan menjadi awet dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya, pengasaman. Pengasaman adalah proses pengawetan makanan memakai fermentasi anaerob dalam air garam atau cuka. Contoh produknya ialah pickle atau yang sering kita sebut acar. Pickle merupakan makanan pelengkap siap saji. Pada proses pengasamannya, gula dapat membantu menjadi substrat pertumbuhan bakteri asam laktat. Lalu garam berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri patogen dan penyeimbang rasa. Dan cuka mampu meningkatkan kadar asam yang dihasilkan oleh produk serta mampu mempercepat penurunan pH. Lalu rempah-rempah sebagai penyedap bumbu berfungsi sebagai antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba patogen dalam merusak bahan pangan. Dan ditambahkan daun dill sebagai penambah harum pada pickle, serta sebagai antibakteri dan kandungan minyak atsirinya mampu mencegah pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Selanjutnya, produk minuman yang sedang diminum oleh adik-adik ini adalah yogurt. Yogurt dibuat dengan proses fermentasi. Fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Yogurt adalah salah satu produk susu terkoagulasi atau mengental yang diperoleh dari fermentasi asam laktat melalui aktivitas bakteri Lactobacillus bulgaricus. Fermentasi susu dengan cara penambahan bakteri-bakteri Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus menjadikan rasa yogurt menjadi asam. Karena adanya perubahan laktosa menjadi asam laktat oleh bakteri-bakteri tersebut. Kedua macam bakteri tersebut akan menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan bagaimana teknik pengawetan makanan secara biokimia. Terima kasih telah berkenan menyimak hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.